Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk di episode 962. Mari Pak Yehuda, kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 40 tahun, sudah menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya lahir bukan dari keluarga Kristen, tetapi saya sudah menjadi Kristen sejak saya pacaran, yaitu saat usia pacaran kami 1 tahun. Dan akhirnya kami memutuskan menikah setelah 8 tahun pacaran. Dalam hal rumah tangga kami baik-baik saja, suami baik dan setia. Akan tetapi ada yang saya tutupi selama pernikahan, yaitu dalam hal keuangan. Misalnya, awalnya saya membelikan 1 tiket untuk pendeta yang belum pernah ke Israel. Kemudian istri pendeta dari gereja dulu, yang curhat jika dia ingin sekali pergi bersama suaminya. Waktu itu si pendeta atau suaminya menjadi tour leader ke Israel. Karena istri dari pendeta ini curhat, tidak tahu kapan lagi akan bisa ke sana. Akhirnya saya membelikan tiket untuk istri dan anaknya, karena saya juga memikirkan anak satu-satunya. Saya sendiri belum pernah ke sana, tetapi saya percaya jika tiba waktunya pasti akan bisa ke sana juga. Ada teman komsel, suaminya selingkuh dan mereka hampir cerai. Kehidupannya kurang baik karena kondisi rumah yang kurang layak untuk ditempati. Akhirnya saya suruh cari rumah dan saya bantu membayarnya dengan cicilan sesuka hati. Walau sudah cicil beberapa kali, tetapi saya tidak pernah memintanya sekalipun dan saya menganggap saya hanya menolongnya. Dibayar atau tidak, saya sudah mengikhlaskan. Saya melihat kehidupan mereka jadi lebih baik dan lebih bahagia. Istrinya juga memaafkan suaminya yang selingkuh. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terakhir yang saya lakukan adalah ketika gereja kami pindah karena satu hal, kami tidak tahu alasannya, hanya orang internal yang tahu. Tetapi Pak Eras tahu gereja yang dimaksud oleh penanya ini. Ketika ibadah saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya ingin membantu AC untuk gereja ini agar pada saat ibadah tidak kepanasan di dalam. Tetapi Tuhan suruh saya membantu gorden. Awalnya saya pikir gorden di luar budget yang sudah saya siapkan, tetapi saya mencoba telepon owner gorden langganan saya dan mereka bersedia membantu. Singkat cerita, akhirnya deal dengan harga yang sudah disepakati. Di luar dugaan, owner tersebut memberikan diskon 50% dari harga normal dan pengerjaannya sangat cepat sekali, hanya 3 hari setelah deal. Saya pesan kepada owner agar keep nama saya karena saya takut ketahuan suami jika gereja mengetahui bahwa saya yang memberi. Apakah saya berdosa melakukan hal ini, Pak? Uang yang saya gunakan untuk membantu adalah murni dari gaji saya. Tetapi saya juga memenuhi semua kebutuhan anak dan rumah. Sejujurnya sikap saya ini sudah ada sejak saya kecil karena saya melihat orang tua saya yang memiliki hati yang baik dan suka menolong. Bagi saya penderitaan orang lain adalah penderitaan saya juga dan kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan saya juga. Saya siap dimarahi dan siap menerima nasihat dari Pak Eras dalam hal ini agar ke depan tidak saling menyakiti satu sama lain. Suami sayalah yang menyuruh saya ikut Pak Eras saja, pendeta yang sudah benar hidupnya. Dan saya jatuh cinta pada Truth ID sejak 2019 sampai sekarang ini. Suami saya bukan orang pelit, tetapi saya hanya boleh menolong orang dengan melihat apakah orang itu patut ditolong atau tidak agar tidak dimanfaatkan atas kebaikan saya. Mohon bimbingan dan sarannya dari Bapak agar saya tetap bisa membantu tanpa ada rasa takut lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada 2 catatan penting. Yang pertama, kita harus membantu orang yang patut dibantu. Ya. Sesuai kehendak Allah, bukan pertimbangan kita. Pertimbangan kita bisa meleset. Nasihat suami itu bagus. Ya. Membantu orang yang patut dibantu. Ya. Tapi apa ukuran patut atau tidak? Harus dalam pimpinan Roh Kudus. Saya melihat ibu pasti punya kepekaan. Ya. Pasti punya kepekaan. Ya, itu yang ibu harus terus jaga. Yang kedua, catatannya adalah uang yang kita gunakan haruslah uang kita, bukan uang orang. Misalnya istri, dia punya bagian dari suami, itu bisa digunakan. Ya. Tapi kalau bagian itu mesti untuk anak, untuk masak, untuk lain-lain, nah itu harus mesti dibicarakan dengan suami. Karena itu bukan milik istri pribadi. Nah, kalau gaji yang
Anda peroleh dari pekerjaan, dari pekerjaan, saya kira tidak masalah. Yang Anda lakukan ini benar, baik, dan berkenan di hadapan Tuhan. Suatu hari Anda akan kagum melihat bagaimana Tuhan memberkati Anda. Memberkati kamu, memberkati anak-anakmu, memberkati suamimu, bahkan cucu-cucumu. Sebab orang yang berbelas kasihan akan dibelas kasihan. Saya salut dengan ibu. Orang seperti ibu ini pasti tidak akan mudah mendengar khotbah orang. Sebab nuraninya jadi tajam. Ia sudah pindah dari gereja lama, sekarang mendengarkan suara kebenaran. Mungkin suara kebenaran nanti akan saya ganti dengan istilah lain, pemburu Tuhan. Atau bagus ya. Bagus, Pak. Pemburu Tuhan itu judul buku juga sebenarnya, tapi bukan karena saya ikut-ikutan, saya lagi mencari pemburu Tuhan atau pencari Tuhan, atau pecinta Tuhan. Ibu menjadi salah satu orang yang akan memburu Tuhan bersama kami. Saya benar-benar bersyukur membaca ini. Apa yang ibu lakukan ini, saya lihat. Apa yang ibu lakukan itu saya lihat. Saya lihat barangnya maksud. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 20 tahun, seorang mahasiswi STT tertentu. Tidak disebutkan nama STT-nya. Shalom Pak, saya ingin bertanya, mengapa saya bisa menangis di saat banyak orang yang menguji saya, Pak? Menguji apa maksudnya? Ya, ini pertanyaannya kurang begitu clear sih, Pak. Tapi saya harus beritahu bahwa kamu itu punya mental lemah. Mestinya kamu tidak perlu menangis. Menangis pada waktu yang tepat untuk masalah yang tepat. Saya termasuk orang yang mudah menangis atau melo seperti orang di sebelah saya atau bapak di sebelah saya. Ini melo berat. Kayaknya dia lebih melo sekian persen dibanding saya. Atau karena saya sudah tua jadi melo saya kurang. Jadi nangislah untuk waktu yang tepat dan untuk hal yang tepat. Jika tidak, kamu nanti jadi masalah kejiwaan. Oke? Tuhan berkati. Maaf. Orang-orang karismatik banyak punya masalah kejiwaan sih. Dia menangis untuk saat yang belum waktu menangis karena sudah menjadi semacam irama jiwa yang akhirnya tidak bisa membedakan kapan sentuhan urapan Roh Kudus, kapan dia membuat dirinya baper ya. Baper bawa perasaan. Iya, bagaimana dirinya baper atau kapan dirinya baper, kapan Roh Kudus melawan, jadi kacau. Nah, ini saya tambahan saja supaya menjadi pelajaran buat pecinta abang. Ya, oke, Tuhan berkati. Baik, Pak. Berikutnya dari seorang wanita usia 41 tahun, single parent tinggal di Australia. Shalom Pak Eras, saya tidak ada pertanyaan, hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak dan tim yang mengubahkan saya. Pak Eras, saya sering mendengar banyak yang meminta lagu-lagu Pak Eras dalam bentuk MP3. Bagaimana saya mendapatkan lagu-lagu Pak Eras? Yang kalau bisa dibuatkan dalam flash disk dan dalam bentuk MP3 untuk saya. Bolehkah dikirim ke alamat saya di Australia? Biar saya yang menanggung biaya ongkos kirimnya, Pak. Ya. Oh iya, bolehkah saya dimasukkan ke grup Abang, Pak? Terima kasih Pak Eras dan tim. Tuhan memberkati selalu. Ya. Ini dari Australia. Ya. Kita sering mendapatkan pertanyaan dari Amerika, dari Malaysia, dari Belanda, ya, Taiwan. Sudah mendunia. Puji Tuhan kalau kebenaran Tuhan ini mendunia, ya banyak orang diberkati. Pasti kami akan memperhatikan ini, ya. Yang saya mau tanyakan kepada staf di sini yang mendampingi saya, apakah MP3 bisa di-download dan bisa dimasukkan USB ya? Flash disk maksudnya, di flash disk mereka bisa ya? Tidak usah dikirim dalam bentuk flash disk. Tinggal kopi aja. Tinggal kopi, oke. Kalau memang membutuhkan satu flash disk kita kirim ke sana. Kirim aja.
untuk menunjukkan serius dan perhatian kita untuk pecinta pemburu Tuhan ini. Siap. Teruskan. Baik. Berikutnya Pak, dari seorang pria usia 45 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Surabaya. Shalom, terima kasih sebelumnya untuk Pak Eras dan tim Abam yang sudah sangat memberkati saya. Saya mohon pencerahan Pak Eras terhadap pergumulan situasi keluarga saya. Begini Pak, saya memiliki orang tua yang tinggal di kota kecil. Ayah dan ibu saya masih lengkap. Adapun saya 3 bersaudara dan saya adalah anak kedua. Semua anaknya sudah berkeluarga dan ada di luar kota, yaitu di Jakarta dan Surabaya. Saat ini saya bergumul mengenai kondisi orang tua saya yang sudah lanjut usia di atas 75 tahun. Saya mengkhawatirkan kondisi mereka karena baik ibu dan ayah saya masing-masing memiliki riwayat penyakit. Dan sebenarnya sudah waktunya mereka mendapat perhatian ekstra dari anak-anaknya di penghujung usia mereka. Sudah lama ada diskusi saya dan kakak saya untuk mengajak orang tua ikut kita dan berkumpul dengan cucunya. Dan kita anaknya bergumul lebih dari 10 tahun, tetapi tidak berhasil membujuk mereka dan mereka lebih memilih untuk tetap tinggal di kota kecil tersebut. Sampai beberapa waktu terakhir, saya sebagai anak bertambah khawatir setelah salah satu keluarga besar kami di kota kecil menghubungi saya dan mengatakan kalau waktu itu ibu saya sempat sakit dan pingsan dengan raut muka pucat. Yang bersangkutan berpikir sebagai kerabat berkewajiban memberitahukan anak-anaknya terkait kondisi orang tuanya. Namun saat saya mencoba menanyakan hal itu ke orang tua saya, dia bilang dia baik-baik saja dan tidak mengaku jika telah terjadi hal tersebut. Setelah saya mendesak, barulah hal itu diakui, namun dengan entengnya menjawab itu bukan masalah besar dan sekarang sudah tidak apa-apa katanya. Karena saya dan kakak saya khawatir, maka saya pulang dan menjemput mereka, kemudian saya bawa ke Surabaya untuk melakukan general check up. Memang dari hasil pemeriksaan medis saat itu, kondisi yang kami khawatirkan tidak terjadi dan cukup melegakan saya dan kakak saya. Tidak lama kemudian kami kembali mengajak mereka untuk tinggal dengan kami agar kami juga tidak lagi khawatir dengan kondisi mereka di kota kecil sendirian. Namun mereka sekali lagi menolak secara halus karena masih ingin tinggal di sana dan tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Saya dan kakak kembali gelisah karena salah satu keluarga besar di sana sempat menyindir kami. Kok orang tua kalian tidak kalian ajak saja? Kok tega meninggalkan orang tua yang sudah lanjut usia sendirian? Dan sebagainya. Yang sebenarnya atau intinya, anak itu harus memperhatikan, ini sindirannya, intinya anak harus memperhatikan orang tua di sisa umur mereka. Sebagai informasi, keluarga besar di sana masih memeluk kepercayaan leluhur, di mana penghormatan terhadap orang tua adalah hal utama jika ingin sukses di dunia ini. Hal ini seolah menjadi tamparan keras bagi saya dan kakak saya. Padahal tidak terbersit sedikit pun dari kami untuk bermaksud membiarkan orang tua kami sendirian seperti yang dikatakan keluarga besar kami di sana. Pertanyaannya, sebaiknya apa yang harus saya dan kakak saya lakukan ya Pak untuk menyikapi situasi ini? Perlukah kami menjelaskan ke keluarga besar bahwa sebenarnya kami menginginkan mereka untuk kami ajak? Yang pertama, kalau kamu mengajak orang tuamu ke kota, dia nggak lama hidup. Mati dia. Dia tidak bahagia. Kamu penjara dia. Kamu pikir dia bahagia, tapi dia tidak bahagia. Jangan mengukur kebahagiaan orang dengan ukuran kamu. Salah sekali. Untung ya saya baca masalah ini dan pertanyaan ini. Nanti beritahu ini. Kapan muncul ini. Jangan. Biar dia tetap di kota kecil itu. Tetapi kamu harus menaruh seorang perawat. Perawat yang mengerti benar-benar soal kesehatan. Bukan perawat pembantu loh, bukan asisten rumah tangga, tapi perawat suster. Yang bisa merangkap sebagai asisten rumah tangga. Lobby dulu, kamu tuh jadi perawat tapi sekaligus pembantu rumah tangga loh. Yang muda-muda dengan gaji yang menggiurkan. Misalnya kalau dia dapat UMR, kamu gaji dia 5, 6, 7 juta. Ya, orang tua menikmati kebahagiaan di hari tuanya. Beri seorang perawat, kalau gaji 4 atau 5 juta, kalau di daerah mungkin lebih kecil. Atau seorang pembantu yang lain, maaf. Jangan ada pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga maksudnya, ada perawat.
yang ngurus soal minum obatnya, bagaimana pagi ngajak jalan, lakukan itu. Yang kedua, kamu jangan urusin ucapan orang. Jangan urusin, jangan ambil hati. Kalau ada orang tanya, kamu jelaskan. Kalau tidak tanya, ya sudah. Kamu tidak bertanggung jawab kepada manusia. Kamu bertanggung jawab kepada Tuhan. Orang yang tidak mengurus orang tua itu harus diklasifikasikan orang yang tidak mengenal Allah loh. Betul kan? Firman Tuhan? Iya, Pak. Kamu kan bukan orang yang tidak mengenal Allah, kamu mengenal Allah. Bahkan kamu itu orang baik-baik. Dari yang saya baca, kamu dan kakak kamu, koko kamu ini, orang baik-baik dengan kakak kamu ini. Jangan pusingkan kata orang. Ikuti nasihat saya ini, ya. Udah, bener gak? Cukup gak? Terus, ini masih ada lanjutan. saya tahu. Jujur, orang tua kami tipikal orang mandiri dan sebisa mungkin tidak merepotkan anak. Dan selama ini kami juga selalu memperhatikan kebutuhan finansial mereka. Tunggu, namun orang tua kami yang menolak supaya kami bisa menjelaskan. Perlukah diluruskan kesalahpahamannya? Jadi orang tua yang menolak sebenarnya. Perlu dijelaskan ke keluarga besar atau tidak gitu. Ini kalau orang tanya dijawab, dan kalau bisa orang tua suruh menjelaskan. Minta papa mama jelaskan ke mereka. Tapi ingat, satu pembantu asal rumah tangga yang baik, jangan bikin susah ya. Kalau bikin susah, langsung diberhentikan. 2 perawat, udah. Tapi kalau kamu keberatan untuk menghemat, lalu kau bawa dia ke kota, kamu yang salah sekali gitu loh. Wah, daripada bayar perawat mahal, mendingan dirawat sendiri. Ya kan masalahnya bukan soal itu, masalahnya dia lebih happy di kota kecil itu. Dan kalau kamu sampai tidak mau membayar itu perawat dan asisten rumah tangga, kamu jadi jahat. Itu baru namanya kamu tidak merawat orang tua, namanya puhau. Oke? Teruskan. Jadi tidak perlu menjelaskan kesalahpahaman di keluarga besar, kecuali mereka bertanya, begitu Pak. Orang tuanya tipikal mandiri dan bisa mungkin tidak merepotkan anak. Tidak, sebisa mungkin tidak merepotkan anak. Iya, oke. Tapi selama ini memperhatikan kebutuhan finansial dan selalu chat maupun video call dengan mereka. Ya, jadi begini, ketika dia menaruh pembantu dan perawat, itu video call tiap hari. Dan satu lagi, jangan lupa, kamu taruh CCTV, kamu kontrol dari tempat lain. Oke? Ingat ini, taruh CCTV. Oke, teruskan. Bahkan saya selalu mengirimkan link khotbah Pak Eras ke mereka yang sangat bagus untuk mempersiapkan diri berkemas-kemas di sisa hidup mereka. Orang tua saya bersyukur dan berterima kasih karena khotbah-khotbah Bapak sangat memberkati mereka. Terima kasih untuk masukannya dan kami tunggu ya Pak nasihatnya. Tuhan orang Yesus tua ini juga cerdas, bukan hanya mandiri. Ini orang tua yang cerdas. Oke, senang ya bisa menjawab ini. Dia pasti bingung dan tidak duga jawaban kita apa. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang pria usia 29 tahun, single, tinggal di Maluku Utara. Shalom Pak Erastus, saya sudah mengikuti Bapak dari tahun 2016. Pak Eras, saya ketika mengikuti puasa ini kembali seperti diberi sebuah pengalaman supranatural dari Tuhan ketika saya berdoa. Pak Eras, saya ingin bertanya, bagaimana caranya untuk bisa memiliki urapan seperti Bapak? Terus terang saya merasa ingin sekali Pak mengalami pengalaman supranatural dari Tuhan. Kamu jalan terus, puasa, doa, kamu akan mengalami dengan sendirinya. Pasti. Pasti. Bahkan bisa lebih, ya. Karena ini bukan apa namanya, it is not personal property. It is not personal property. This is God's property. Oke, teruskan. Puji Tuhan, saya sudah mulai bisa mendengar suara Tuhan, tapi masih samar-samar, Pak. Saya ketika melihat Pak Erastus ibadah doa puasa pada tanggal 20 Maret 2024, merasakan urapan juga sekalipun saya tidak onsite, karena berdomisili di Maluku Utara. Dan sekarang bekerja di sebuah perusahaan tambang. Dan di doa-doa atau hari-hari sebelumnya juga sama. Ketika saya menonton videonya, saya merasa seperti kepenuhan. Tangan bergetar dengan kencang dan berbahasa roh. Masukan untuk Pak Eras, mungkin kalau bisa buat doa kebaktian kebangunan rohani Pak di Maluku Utara. Kami catat. Kami catat. Saya tahu Pak Eras dalam pemaparan selalu memberikan pemaparan teologi yang rasional. Tetapi sekarang saya mulai merasakan hal-hal supranatural Tuhan melalui Pak Eras. Maju terus Pak Eras.
Kalau bisa Pak, mungkin sekiranya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan bisa juga disaksikan dalam khotbah-khotbah Bapak. Ya, begini. Kita bersyukur karena kita tidak terperangkap dalam rasionalisme. Walaupun itu sangat logis, rasional, dan alkitabiah. Tetapi kita harus melihat ada level yang lebih tinggi, higher level, yaitu memasuki alam supranatural. Karena Allah itu supranatural. Sebenarnya dulu saya sudah mulai, tapi mulai tenggelam ketika saya mulai memikirkan hal-hal yang hanya rasional, dan saya melawan hal-hal yang ngeroh gitu. Padahal mestinya ngeroh itu tidak salah, asal dilengkapi dengan kebenaran yang rasional, supaya tidak kebablasan, supaya seimbang. Oke, terus. Puji Tuhan, saya sekarang juga dipercayakan Tuhan dengan karunia mengusir roh-roh jahat. Amin. Terus. Pak Eras, apakah mungkin bisa dibuatkan e-course tentang pelayanan kuasa bagi hamba-hamba Tuhan? Nah, ini penting. Iya. Catat baik-baik ini. Saya mesti mengajarkan pendeta-pendeta GSKI mengusir kuasa gelap. Terus. Mengingat di daerah-daerah dan desa-desa masih banyak praktek okultisme. Iya, justru di daerah itu yang banyak. Terus. Sehingga jika ada e-course ini bisa memperlengkapi kami hamba-hamba Tuhan untuk bisa berperang melawan kuasa kegelapan di daerah. Iya. Kalau bisa Pak Eras, saya ingin belajar banyak dari Pak Eras. Saya juga lulusan teologi Pak. Tapi seperti yang Bapak selalu sampaikan, ilmu teologi tidak membawa orang bisa menyentuh Tuhan. Tetapi orang yang mencintai Tuhan yang akan berjumpa dengan Tuhan. Mantap, mantap. Usia 29. 29, ya. Wah, masih muda tapi bagus sekali. Terus? Pak Eras, sayang sekali ya kita berjauhan. Mungkin bisa tidak Pak kalau buat gereja GSKI di Halmahera Tengah? Sangat bisa. Ini harus dihubungi. Kamu yang jadi pemimpin dan kami akan support. Terus. Terima kasih Pak Eras. Kalau di dunia tidak bisa bertatap muka dengan muka, kiranya nanti bisa berjumpa dengan Bapak di langit baru, bumi baru. Kalau kamu membuka GSKI di sana, pasti kamu akan bertatap muka dengan saya. Siapa tahu Tuhan berkenan saya bisa visitasi ke sana. Visit, menjenguk atau visit, mengunjungi Anda. Oke. Saya tiba-tiba seperti mau menangis ketika mengetik pesan ini Pak Eras. Terima kasih ya. Saya menganggap Bapak orang tua rohani saya, sekalipun tidak pernah bertemu. Tapi saya bisa merasakan dari khotbah-khotbah Bapak sangat tulus mengasihi jiwa-jiwa. Kamu jangan menganggap saya sebagai Bapak rohani saya. Bapak rohani saya memang Bapak rohani. Memang Bapak rohanimu. Terus. Saya ingin punya spirit seperti Pak Eras. Seperti Elisa menginginkan jubah Elia. Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Salam dari anak rohanimu yang jauh di Halmahera Tengah. Jubah the mantle ya. Oke, we have get the mantle of Jesus, the mantle of Paul, ya. Begitu, the mantle itu. Bagus, terima kasih. Ya usah sebut namanya ini mungkin keberatan. Ini harus dihubungi loh. Nanti Pak Yehuda yang bertanggung jawab hubungi. Oke, terus. Selanjutnya dari seorang wanita usia 77 tahun, janda 4 anak dan 8 cucu, tinggal di Medan. Shalom Bapak Pendeta Eras, Bapak rohaniku dan semua tim Abam dan hamba-hamba Tuhan semua. Saya sudah kirim pertanyaan ke Abam edisi 830 dan sudah dibacakan. Saya sekarang sudah di Medan dalam keadaan sakit dengan diagnosa dokter yaitu leher syaraf terjepit. Menurut diagnosa dokter bahwa syaraf terjepit sudah 2 tahun dan tidak akan sembuh lagi. Nggak bisa sembuh. Jangan begitu ya. Ibu jangan langsung terima eksekusi itu. Ya betul. Vonis, jangan terima vonis manusia. Masih ada vonis yang lebih tinggi, Tuhan. Ya, Tuhan bisa menolak vonis ini. Oke, terus. Tetapi saya berdoa pada Bapak Elohim Yahweh bahwa Bapak Elohim Yahweh pasti menyembuhkan. Ya, Tuhan bisa memveto maksudnya. Memveto vonis ini. Terus. Kalaupun tidak sembuh, cintaku pada Tuhan tidak akan luntur. Amin. Maka aku mohon Bapak Erasus, Bapak rohaniku mendoakan dan saya yakin sembuh. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Doa saya Bapak Eras sehat, dipakai Tuhan dan panjang umur karena dunia memerlukan pengajaran Bapak. Amin. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, mohon operasi ibu ini agar sembuh dari saraf terjepitnya.
Dokter berkata tidak bisa sembuh. Tapi dalam nama Yesus, Tuhan yang operasi dia. Dalam nama Yesus, saraf tersebut diurai, disembuhkan. Amin. Oke. Selanjutnya dari seorang pria usia 24 tahun, single. Shalom Om Eras dan tim, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat berdiskusi dengan Om Eras melalui ABAM ini. Ya. Om Eras, saya dulunya adalah jemaat dari salah satu gereja dan saya lumayan lama berkecimpung di sana Om. Sampai saya Gereja karismatik yang kemakmuran maksudnya. Iya. Mega Church ini. Mega Church Ya, terus? Sampai saya terjun ke pelayanan mimbar karena saya adalah seorang drummer. Ya. Dulu saya sempat bertanya kepada Om Eras di ABAM sekitar tahun 2021. Saya bertanya kepada Om, bagaimana saya harus bersikap terhadap gereja saya yang berbeda pengajaran firman-Nya dengan yang Om ajarkan. Dan Om Eras menjawab, tetaplah di gereja itu dan jadilah berkat. Tetapi Om, saya sebenarnya merasa kurang sejahtera dengan keadaan itu karena saya seperti dualisme. Di satu sisi saya mengikuti jalan gereja itu dan di sisi lain saya mengikuti jalan yang Om Eras ajarkan. Jujur Om, saya cenderung kepada jalan yang Om Eras ajarkan karena itulah yang mengubah saya. Dan di tahun 2023 awal saya putuskan keluar dari gereja itu dan tekun mengikuti kebaktian yang ada di Truth ID, dari doa pagi, doa malam, kebaktian minggu, dan ABAM. Saya merasakan perubahan yang signifikan Om. Contohnya, saya kalau melewatkan doa pagi atau doa malam di hari Jumat, saya merasa gelisah Om. Sampai-sampai lagu pun saya sudah tidak mau mendengar lagu-lagu di luar GSKI. Bukan bermaksud menjudge lagu-lagu di luar GSKI Om. Cuman saya merasa lagu-lagu di luar sana beda isinya dan spiritnya. Tetapi saya tidak pernah komen secara vulgar. Saya diam saja. Om Eras, mohon maaf sebelumnya pada Batak Bermazmur. Ya, pada acara Batak Bermazmur tanggal 21 Maret 2024, saya melihat ada dua guest star, dua tamu penyanyi yang membawakan pujian. Namun Om, pada saat mereka berbicara, saya merasa ada yang lain seperti berbeda Om. Dan benar Om, saya sedikit terkejut ketika ada yang membawakan lagu yang bisa dibilang beda kiblatnya dengan GSKI. Saya cuman diam Om waktu mendengar itu. Tetapi dalam hati saya bertanya-tanya, kok bisa nyanyi lagu ini di GSKI? Mohon maaf Om, bukan bermaksud menjalimi lagu atau menjalimi denominasi gereja. Tetapi saya hanya heran saja Om. Kok bisa lagu itu dibawakan di GSKI? Bagaimana menurut Om Eras dengan hal ini? Terima kasih. Yang pertama, Batak Bermazmur bukan gereja. Ya. Dan Batak Bermazmur walaupun ada di bawah afiliasi GSKI Rehoboth Kelapa Gading dan di bawah sponsor penuh GSKI Rehoboth Kelapa Gading, tetap interdenominasi. Itu interdenominasi. Jadi terbuka kemungkinan penyanyi-penyanyi yang non GSKI dengan lagu-lagu yang non GSKI dinyanyikan. Memang kami akan selektif, tetapi kan kita tidak tahu. Nah, pada waktu dia menyanyi lagu itu, puji Tuhan dia menyanyi bagian belakang. Nggak ada depannya. Waktu dia nyanyi, kalau orang perhatikan saya angkat tangan. Kiranya Tuhan memperluas daerahku. Saya berkata, luaskan daerah penginjilanku Tuhan. Melimpahi aku dengan berkat, limpahkan berkat-Mu untukku supaya aku bisa memberkati banyak orang. Saya bisa mengadopsi kalimat itu untuk saya dengan memaknainya dengan makna yang baru. Ya, itu it's okay, tapi kamu hebat. Tinggal di mana nggak jelas ya? Tinggalnya nggak disebutkan alamatnya. Satu hari kamu akan jadi perwira tinggi, ya. Siapa tahu kamu tergerak untuk masuk S2 SCT Ekumene. Kalau kamu mampu bayar, kau bayar. Nggak mampu, kamu separuh. Kalau kamu nggak mampu separuh, saya Eras Sabdono membiayai kamu. Ini orang hebat yang harus diperhatikan dan menjadi perwira tinggi kerajaan surga. Sampai jumpa saudara di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.